Halo Is. Halo Nathan. Gimana kehidupan? Kehidupannya ya kayak gini-gini aja. Ini udah mulai loh mas guysnya, nggak ada aba-aba kandon-kandon ini mas. Gimana kemarin abis bikin variety show? Seru sih. Seru. Karena aku tuh dapat kelompok yang emang benar-benar itu tuh sefrekuensi sama aku gitu. Kayak aku kan sebelumnya udah ada produksi tuh Kak. Sebelumnya itu produksi film, tapi kayak orang-orangnya tuh Biasa aja, nggak usah kak, biasa aja, biasa aja. Iya. Santai aja. Tom Yum. Tom Yum. Oke, jadi sebelum aku produksi variety ini, iki harus mulai dong sih? Udah. Emang nggak ada aba-aba ini, bikin bingung sebenarnya. Oh iya, oke. Gimana, tak ulang dari awal aja ya? Santai aja. Tadi lu ngomong sampai mana? Sampai sebelum variety show ini Yeah. kan aku udah pernah produksi film nih. Yeah. Tapi menurut aku orang-orangnya tuh kayak kurang sreg gitu, dan banyak permasalahan-permasalahan yang muncul, bahkan sampai sekarang pun masih ada gitu loh permasalahannya. Udah, ada deh. jangan dilanjutin. Ya pokoknya itu aja ya. Jangan dilanjutin. Nah, kalau yang Nanti variety pertanyaan show- aja lu mau masalah terus. Jangan Ya dilanjutin. enggak ya. Jangan dilanjutin Iya, ya, enggak. jangan dilanjutin. Pokoknya itu ya. Ya. Terus yang variety show ini kemarin juga ada, tapi karena di tim yang variety show Teras Budaya ini, kami udah 2 kali mengadakan rapat evaluasi yang dimana itu tuh saling mengkritik satu sama lain, tapi juga memberikan saran dan solusi. Kami juga saling evaluasi diri sendiri supaya nanti pas produksinya itu nggak ada unek-unek di antara kita gitu Kak. Tapi berarti seru ya kuliah di sini? Seru. Seru. Heeh, seru banget. Kenapa lu bisa milih kuliah di sini? Awalnya Walaupun itu lu orang deket sebenarnya kan? Iya. Orang sini. Iya betul. Awalnya tuh aku pengen banget di ilmu komunikasi negeri. Tapi kan pas waktu itu tuh nggak keterima ya Kak ya. Terus waktu Biasa itu aja, nggak usah kakak, gue dengernya Iya, aneh. iya. Kak. kan tua kamu. Ya Allah. Oke. Jadi waktu itu pas habis ujian SBMPTN, itu tuh ada mas-mas yang mengidarkan Brosur sama Kayaknya aja itu nih. Mas Kris deh. Nah itu. Oh iya, Nah, bukan lu juga dapat tugas kan? Bukan, itu Nggak. pas aku masih awal Dapat dari brosur setelah berarti. lulus dari SMA. Mm. Nah, jadi pas habis itu kan tak bawa tuh brosurnya ke rumah, tak tunjukin ke ibu. Nah, itu kan banyak ya tumpukan brosur-brosur, nggak hanya dari AKRB, tapi banyak dari kampus mana, tapi Iya, jadiin satu jadi satu gitu. biasanya. Dan yang paling dibaca ibuku tuh yang AKRB nih, karena kan penyiaran. Ternyata ibuku dulu tuh pengen masuk ke penyiaran, tapi nggak jadi, hasilnya masuk ke guru gitu. Nah, ibuku udah merekomendasikan. Ya, jadi ini rekomendasi dari mak lu, dari Ya ibu. betul, tapi itu belum tak ambil. Belum. Sebenarnya tertarik nggak atau karena dari orang tua terus ya udah? Belum, malah pas dari orang tua itu belum. Belum Karena tertarik. Karena aku belum melihat sosmed dari AKRB itu cuma dari brosur gitu loh Kak. Ya itu melihat Masih kayak kaget ya. alumninya itu tuh kayak udah ada yang di TV, terus prestasinya juga. Tapi kan kalau bagi aku generasi milenial sendiri, kalau cuma dari brosur itu kayak kurang menarik gitu. Terus ada di hari lain tuh temanku ngirim website AKRB Instagram tuh loh, kan ada yang sponsor AKRB gitu. Yeah. Pendaftaran AKRB itu dikirim ke aku, terus tak stalking deh Instagramnya AKRB. Oh ternyata AKRB seperti ini ya. Itu aku baru stalking. Habis itu aku belum Tertarik juga tuh. Udah Belum. lihat Instagramnya masih belum tertarik. Belum, karena masih riset kan, takutnya kan ketipu gitu. Ketipu. Habis itu yang ketiga kalinya aku membuka Instagram AKRB. Instagram, dari Heeh. website ke Instagram. Iya betul. Nah itu tuh kayak menarik gitu postingannya, kayak kok ini ada produksi gitu ya gitu. Terus tak stalking terus ternyata ada info di situ tuh juga menyediakan beasiswa itu Kak. Beasiswa. Yang KIP itu loh. KIP lagi nih ngomonginnya. Betul. Nah itu aku kok kayak menarik ya ini. Menarik kampusnya apa beasiswanya? Ya pertama kan kampusnya tuh Kampusnya. aku stalking itu karena ada produksi Produksinya, gitu, praktek lah. ada praktek alat-alat gitulah pokoknya. Terus aku melihat ada beasiswa itu, ya udah deh aku nyoba daftar tuh, tak hubungin yang nomor tertera itu. Kok adminnya itu sih fast respon, gercep banget. Terus kayak nggak sombong gitu. Karena Terus, emang kayaknya hari itu belum terima WhatsApp itu. Lagi nunggu, akhirnya langsung dijawab itu. ya pokoknya itu. Ya. Nah, abis itu kan
ini setelah tak dalami lagi, aku ikutin tuh persyaratannya apa aja gitu. Terus ya sampai bolak-balik itu pencapaianku dari rumah yang Bantul sana. Pencapaian dari rumah Bantul ke sini pencapaian. Ya kan Ya. ke kampus 1 yang Jalan Solo itu. Nah itu kan aku sendiri ya Kak kesininya. Jadi kayak bolak-balik ngirim berkas gitu tuh kayak pencapaian gitu. Iya, Karena perjuangan aku gitu ya. perjuangan kayak wah aku masuk ke AKRB ini butuh perjuangan gitu. Iya. Perjuangan naik motor untuk ke kampusnya gitu. Habis itu ya udah pas itu ada info pengumuman, kayaknya aku nggak dikasih pengumuman deh Kak. Kalau lulus atau enggaknya? Nggak dikasih, jadi kayak langsung dimasukin ke grup gitu. Berarti itu masuk dong dimasukin ke grup? Iya, tapi Ya. aku nggak nerima kan biasanya kalau kamu sendiri tuh, ada nggak yang tertera lulus atau Ya, tidaknya? ada kan? pengumumannya Aku nggak setelah ada. beberapa minggu. Oh, nggak ada. Nggak ada, tapi langsung masuk gitu. Terus diinfoin, besok gini ya kak, besok PSU-nya tanggal segini, gini. Terus ya udah berjalan opik gitu. Terus aku ngerasain di AKRB ini tuh kayak cuttingnya sendiri. Kan biasanya kalau di kampus lain itu kan ospek itu ada senioritas gitu ya Kak ya. Tapi kalau di AKRB ini tuh kayak diemong. Diemong tuh apa? Diemong? Diemong Ada yang itu nggak tahu kayak- diemong? Kayak di apa sih? Dibimbing atau Dibimbing, ditemani? dirangkul dirangkul. gitu sama kakak tingkatnya gitu. Kok baik-baik ya kakak tingkatnya gitu. Terus melihat teman-temannya juga baik-baik, ternyata kan pas pertama itu aku langsung dapet temen gitu. Terus teman-temannya baik-baik. Habis itu di sini kan juga pas hari pertama, kedua PS itu kan bikin konten. Iya. Nah kan ya kayak dulu kan Perkenalan atau yang konten apa? Yang berbuat perkenalan? Bukan, kalau perkenalan itu biasa aja sih, soalnya semua kampus juga ada. Yang itu loh Kak, yang itu loh Nat, yang kayak rekapan, kayak Rekap misalkan hari opik pertama. betul, nah itu tuh kayak, wih menarik banget ya ternyata. Apalagi ada mukaku di situ gitu Ya. kayak. Lo emang suka mengekspos diri ya? Suka Iya. jadi pusat perhatian? Ya nggak pusat perhatian juga sih, ya kayak kebanggaan sendiri gitu loh, Ya, ada masuk muka. di kamera ada Ya. aku. Soalnya kan sebelumnya tuh Kebanggaan bersedia. Tapi sebelumnya emang tujuan awal tuh kemana? Sebelum kesini nih sebelum punya kesini tujuan ke ilmu komunikasi UPN. UPN. Terus itu sebenarnya aku tuh mau dimasukin ke BRIN karena kan BRIN tuh apa BRIN? BRIN tuh yang itu loh, yang apa sih? Badan riset itu loh, Ya. kampus itu. Oh, kampus juga. Soalnya di situ Politeknik. Politeknik. Nah, itu soalnya di situ ada saudaraku di situ. Tapi aku kayak kayaknya ini bukan passionku gitu. Oh. Lu Sebelum- merasa passion lu di mana? Di ngomong. Di ngomong. Karena aku suka ngomong Iya. sebelumnya. Ngomong Dari sama tadi juga lu nyanyi. mulu yang ngomong nih, gua Oh, iya, iya. ngomong-ngomong dari tadi. Nyari celah buat nanya, gua ngomong terus. Nggak apa-apa kan, katanya ngalir kayak air Iya, kan Kak? iya, Nah, udah. itu. Lanjut cerita. Ya itu yang pertama itu di BRIN itu tadi, tapi kayaknya bukan passionku. Soalnya aku juga nggak terlalu suka matematika sama mikir gitu loh Kak. Iya. Abis itu yang di kesehatan, itu juga ada temennya ibuku di situ. Tapi aku kayak kurang, kan aku SMA IPA nih Kak. Harusnya kayak- nyambung gak sih kesehatan? Iya, tapi aku nggak suka matematika. Nggak suka matematika. Nggak suka matematika, nggak suka mikir yang terlalu berat gitu loh. Lebih Lu gak suka action. matematika, masuknya agama, jangan IPA. Ya sebelumnya juga di agama, Oh, tapi iya. nggak tahu ya kok nyemplungnya di AKRB. Tapi tuh aku bersyukur. Bersyukur masuk ke sini, seru. Seru dong. Lanjut ya Kak ya. Iya lanjut, ya. masih mau lanjut lagi. Ya lanjut Yang aja. lanjutin yang opik itu tadi. Ya kan? opik. Nah, yang Baru opik. sampai opik masih ada pembagian kelas semester 1, semester 2 diceritain semuanya. Iya, tak ceritain Ya. semuanya. Nah, itu opik itu tadi kan kalau di AKRB itu diem. Iya, iya. Kalau di AKRB itu bedanya ada rek. Maaf ya. Ya ini Kak, gue dengerin ini. Kalau di AKRB itu ada rekapannya gitu. Terus Iya. kayak dosen-dosennya itu juga nggak killer gitu loh. Oh, Kayak enggak killer. Enak gitu dosennya juga betul, membaur. Betul. Ya. Terus masih muda-muda juga. Apalagi pas kita baru Hari PSU. pertama. Itu kan disuruh bikin kayak mimpi apa sih yang tujuan kita apa masuk ke sini gitu tujuan, di betul. kertas gede itu. Yang bikin ya pokoknya itu kayak aku nggak salah nih masuk sini gitu. Udah di situ udah merasa bahwa ini adalah tempat lu gitu. Udah nggak awang-awang lagi apakah gue bener masuk ke sini ya. Memang kayaknya udah tempat lu di sini. Iya emang udah, walaupun banyak simpang siur kayak keluhan dari teman-teman, aku kayaknya salah jurusan lah, Iya. aku salah kampus lah, gini-gini nggak sesuai ekspektasi. Tapi Lu nggak kalau- merasa kayak gitu sama sekali? Keren. nggak sih. Nggak. Kenapa? Karena- Kayak memang udah tujuan ke sini atau memang bener-bener ini passion lu bahwa
ini passionku. Ya, passionnya emang udah di sini. Iya, karena kan ada juga nih Kak, yang orang mikir tuh awalnya sempat diraguin gitu ya sama tetanggaku sendiri. Itu kayak, ih ngapain sih D3 gitu, mending S1, percuma gitu loh, kayak terlalu ngerendahin banget D3. Terus, wah kayaknya aku harus buktiin nih kalau D3 tuh nggak seperti yang tak omongin gitu loh, kamu omongin gitu. Terus ya wes, habis itu banyak pas tadi sampai mana Kak? Sampai opik nih, lu Oh, suka iya. opik, ada video-videonya per hari nih, terus di ospek juga kakak-kakaknya baik, dosen-dosennya membaur, apalagi Nah. masih mau dengerin nih gua. Oh ya, yang keunggulan AKRB. Keunggulan Nah, AKRB, iya, itu. belum ditanyain udah ngomong. Bukan, Keunggulan. yang banyak simpang siur keluhan dari teman-temanku Iya. yang katanya salah kampus tuh loh Kak. Hmm. Nah itu kan sebenarnya tergantung diri sendiri itu yang mau ngebawa diri ini tuh sebenarnya mau kemana sih Kak gitu. Sebenarnya tuh besar kecilnya kampus tuh nggak ngaruh. Itu semua tuh balik lagi ke diri sendiri gitu. Tergantung kemauan diri sendiri, potensi, pola pikir ya. Betul. Kalau bisa diri kita ini yang membanggakan kampus, bukan kampus yang membanggakan kita Iya. gitu. Kita justru membawa nama baik kampus gitu, bukan nama kita baik karena kita ada di salah satu instansi yang memang sudah dikenal banyak gitu. Betul, betul banget. Nah, itu yang perlu ditanamkan sih, Kak. Terus semakin berjalannya waktu itu kan banyak sekali praktek di AKRB ya, Kak Ya, ya. karena memang lebih banyak praktek daripada teorinya ya. Betul. Nah, itu yang aku suka. Apalagi di AKRB ini tidak ada matematika. Wah, aku Iya. seneng banget kayak merdeka gitu, Kak. Kayak dari kalau SD tuh aku suka karena matematikanya masih mudah gitu ya. Mulai masuk SMP ada aljabar itu, Kak. Udah nggak Kayaknya suka. udah aku harus buru-buru out dari Iya. yang formal-formal kayak gitulah. Tapi dari SMP lu udah nggak suka matematika, kenapa pas SMA atau SMK? SMA. SMA lu milihnya IPA. Ya FOMO. FOMO. Iya, FOMO dong. FOMO. Emang Eh. zaman lu SMA udah istilah FOMO. FOMO, tapi FOMO. itu juga dites. Dites. Kan ada di tempatku, di sekolahku tuh ada tes tertulis sama wawancara. Nah, aku lulusnya ke IPA, bukan ke IPS. Oh, karena memang nggak milih sendiri ya, dipilihin berarti tergantung Dipilihin tergantung kelihatan potensinya nilai. di mana gitu. Gitu. Terus kayak ya wes lah mau pindah juga enggak. Ya wes mau pindah juga nggak bisa, makanya tak selesaikan. Nah, habis itu aku harus bener-bener milih kampus yang nggak ada itunya lah matematikanya. Bener-bener pas abis lulus nih milih nggak mau matematika lagi nih. Iya, betul. Setelah abis lulus, pikiran pertama dulu mau ngapa? Langsung kuliah atau mau kerja dulu atau apa? Kuliah? Langsung kuliah. Kuliah. Lu sempat gap year? Nggak? Enggak dong. Langsung Aku berarti. angkatan 2022. 2022. Mm-mm. Langsung memutuskan buat kuliah, daftar-daftar gitu. Mm-mm. Pertama banget daftar di mana? Ya itu tadi UPN. UPN. Ilmu komunikasi. Terus sama satunya itu sosiologi UNY. UNY. Terus pernah sempet riset di pendidikan agama UIN tapi nggak jadi. Soalnya aku kayak mikir-mikir, ini nanti beasiswanya gimana ya? Bisa nggak ya gitu? Tetap Yaudah ngejar cari yang- beasiswanya ya? Iyalah, maksudnya zaman sekarang tuh kalau nggak memanfaatkan beasiswa tuh buat apa? Gitu Memanfaatkan beasiswa dengan baik. Iya betul. Ya. Betul. Apa beasiswa yang lu dapetin? Beasiswa KIP itu tadi. Sejauh ini lu udah makin duit KIP buat apa aja? Buat buat itu Apa? upgrade HP itu Upgrade kan. HP. Aduh, udah. Tapi nggak sampai yang itu kok. Iya, udah. Sampai yang boba. Ganti lagi. Iya, yang penting bukan iPhone. Alah, Pak. Pas seleksi masuk ke sini, lo kan awal masuk ke sini udah yakin banget bahwa ini adalah tempat lu gitu. Proses seleksi di sini tuh gimana? Seleksi di sini Seleksi wawancara. masuknya, wawancara. Sama persyaratannya ya berkas-berkas itu tadi. Wawancaranya, oh iya pas waktu wawancara itu kan biasanya aku tremor gitu ya Kak ya. Kalau ketemu orang baru Orang baru yang belum kenal gitu. yang belum kenal, apalagi posisinya kayak yang lebih tua dari aku. Nah pas wawancara itu kan via video Via call WhatsApp. video call. Nah itu kan dengan Bu Tatri, Mas Anggi dan Mas siapa ya satunya lupa. Mas Win. Ya sepertinya itu. Ya, like Win. Nah itu tuh langsung klop gitu loh Kak. Langsung enak ngobrolnya. Padahal sebelumnya lu kalau sama orang yang belum kenal banget nggak enak ngobrolnya. Langsung ngeblank gitu. Kalau ini enak. Bisa ngalir gitu loh, bisa langsung terbuka gitu. Karena mungkin dari dosennya juga komunikasinya enak gitu kan. Enak, terus para
wajahnya juga. Paras wajahnya. Ngelihat paras ya. Paras wajahnya gimana? Full senyum gitu Oh, full loh, nggak yang senyum. cemberut gitu. Oh iya. Tapi ada, maksudnya lu masuk ke sini tuh ada persiapan khusus nggak sebenarnya? Kayak lu kan suka di public speaking dong kita bilangnya ya. Ada persiapan khusus nggak ataupun persiapan atau tujuan khusus lu arahnya mau kemana? Kalau tujuan utamanya tuh sebenarnya pengen mengembangkan Potensi skill, diri. skill public speakingku. Public speaking. Karena kan sebelumnya aku kayak udah ngisi MC gitu. Oh, tapi emang udah sering emcing di mana-mana atau gimana? belum sering sih, cuma pas baru lulus. Kalau sebelumnya itu sering ke nyanyi. Nyanyi. Kalau yang setelah lulus itu mau nyoba MC gitu. Tapi kan kayak masih belum pede gitu loh. Aku belum punya latar belakang yang Iya, belum punya pengetahuan yang cukup buat kalau lu mau ngeklaim diri lu bahwa lu seorang MC gitu. iya betul, kayak istilahnya kayak branding gitu lah, Ya, branding belum diri. bisa nge-branding diri. Itu belum pede kan, makanya aku di kampus AKRB ini, yaitu tujuan utamanya mau mengasah public Mengasah speakingku, public speaking. sama pengen bikin branding kalau aku tuh gini loh. Gitu. Apa aku tuh gininya Aku tuh apa? gini tuh maksudnya ya aku adalah speaker gitu loh. Oh, public speaker. Ha-ha. Public speaker. Lu pengen dikenal sebagai seorang entah MC atau host atau apa Betul. gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan bicara gitu aja. Intinya kayak gitu. Emang dari dulu passionnya di situ. Mm-mm. Kenapa pas awal suka tuh kenapa? Awal suka ngomong? Iya, awal suka nggak ngomong doang dong. Gimana cara lu mendalami public speaking gitu kan? Kayak di kampus kita kan juga ternyata ada ya matkul public speaking. Iya betul. Ya. Kalau dulu tuh aku sering itu sih mentalnya tuh belum siap, belum terlatih. Jadi kayak kalau misalkan aku nyanyi pun pernah sampai nangis karena grogi. Oh iya. Terus pernah ngomong, aku tuh persiapannya di belakang udah lancar, tapi pas di depan umum tuh kayak belibet gitu loh. Oh iya. Nah makanya di AKRB ini pengen ngasah itu. Dengan adanya materi-materi yang praktek gitu yang secara tidak langsung materinya itu memang menuntut kita untuk memperbaiki bagaimana cara kita berkomunikasi kan. Betul. Banyak tuh kan ada live report gitu kan, itu kan tetap ngomong gitu, news anchor sama tadi public speaking gitu kan. Nah kalau news anchor sama live report tuh sebenarnya aku kayak pas masih awal banget ya Kak, itu tuh belum kayak nggak yakin gitu loh. Belum aku yakin, bisa belum ngomong enak gitu lancar di ngomongnya, depan iya. kamera. Jadi masa kayak banyak cut-cut gitu. Untungnya di semester 1 ini ada pelajaran public speaking. Nah itu yang kemudian mengasah lu dan semakin yakin bahwa tempat lu adalah di sini, orang-orangnya udah klop gitu. Bahkan dengan matkul-matkulnya lu merasa sangat cocok gitu kan. Betul, betul sekali. Terus di AKRB ini tuh materinya nggak banyak, Nggak banyak, tapi banyak prakteknya. ya maksudnya teorinya. Nah, Lu iya, minim materi. teori tapi lebih banyak langsung praktek di lapangan gitu. Jadi nggak kayak cuma apa sih, cuma omong doang gitu loh, yang 65% praktek, 35% materi. Ya, biasanya kan ada, kita nggak nyebut beberapa ya, tapi memang biasanya ada yang kayak gitu, tapi ternyata masih banyak di teorinya kan gitu. Betul banget. Apalagi terus aku pernah mikir gini, S1 sama D3. Oh, beruntung ya aku masuk D3. Soalnya tuh kalau aku melihat teman-temanku yang di S1 tuh kayak setiap harinya tuh cuma bikin makalah esai gitu, kayak materi terus. Aku nggak suka hal itu. Jadi aku kayak alhamdulillah ya aku masuk di AKRB ini kebanyakan praktek gitu. Terus ya udah, mereka tuh cuma bikin makalah esai itu. Jadi prakteknya tuh kurang gitu loh. Terus kalau misalkan di tempat umum pun, kan temanku itu semuanya di negeri. Aku berlima berteman. Aku sendiri yang di Swasta, yang tapi lain yang di negeri. Negeri itu pun S1 semua. Jadi kan kebanyakan yang teori itu. Terus aku yang D3 yang praktek. Nah, kalau misalkan kita baru di tempat umum gitu ya, Kak ya. Itu tuh yang pasti yang disuruh di depan tuh aku yang buat ngobrol inilah ini gitulah. Karena dengan adanya lu di sini orang-orang udah tahu bahwa lu punya skill, punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik gitu kan. Betul. Tuh. Nah, itu aku bersyukurnya, oh ternyata ilmu yang aku pelajari selama ini tuh bermanfaat banget gitu loh. Ternyata aku nggak sia-sia ya milih D3 di AKRB ini dibandingkan yang itu teman-temanku gitulah pokoknya intinya.
gitu. Karena memang kalau gua lihat tuh emang lu tuh orangnya gimana ya, bisa mengeksplor gitu, emang suka ngeksplor gitu kan. Sejauh ini tuh lu udah nyoba MC, udah pernah di sini. Jadi host udah pernah belum? Jadi host sudah pernah. Udah pernah, apalagi live Makul report. Talkshow itu yang Talkshow itu teknik hostnya, kamera. ya. Itu kan ada prakteknya juga. Betul. Terus apa lagi? Nyanyi pernah. Nyanyi pernah juga di sini. Jadi memang di sini memang selain buat media belajar juga sebagai wadah untuk mengasah kemampuan kan. Betul Tuh. banget, betul banget. Apa lu betul-betul lu bingung lagi kan ngomong. Itu emang hafalan. Tapi nih sejauh ini nih lu udah dari semester 1 ke semester 4 itu apa yang lu rasain? Lu merasa worth it nggak di sini? Worth it banget. Banget. Karena kayak dari aku istilahnya kayak mengisi, aku tuh ibaratnya gelas kosong gitu ya. Di AKRB ini pas awal-awal itu yang kayak masih Nggak tahu awam apa-apa. banget, nggak tahu apa-apa. Terus semakin kesini kayak pertama kan aku itu join UKM gitu, UKM Pelangi Jogja, UKM Radio Aksara, itu sih yang paling ngerubah aku. UKM Pelangi Jogja sama Aksara gitu. Terus yang ada audisi presenter Pelangi Jogja itu kan semakin banyak jam terbangnya untuk di depan layar ya Kak ya. Jadi sekarang tuh kalau mau ngomong belibet dikit potensinya gitu. Memang udah terbiasa gitu lah. Lu ya juga itu. cukup ikut banyak lomba-lomba gitu kan. Kemarin kan boleh ikut lomba juga kan? Iya betul. Lomba apa kemarin? AKRB Broadcasting Competition. AKRB Broadcasting Competition. Yang berkolaborasi dengan Universitas Teknologi Mara Malaysia. Ikut lomba apa kemarin? Announcer sama news anchor. Juara ya kemarin? Iya yang Emang announcer. Memang yang apa news anchor enggak? Itu cuma ikut ke semifinalnya aja. Oh tapi ikut ke semifinal. Jadi memang lomba-lomba kayak gitulah media lu untuk membuktikan bahwa lu kompeten di hal itu gitu kan. Apa yang hal lu sukai gitu kan. Betul. Cerita kembali ke variety show gitu. Variety show. Di saat lu adalah orang yang suka ngomong, public speaking segala macem, di variety show lu dituntut buat jadi produser kemarin. Betul. Gimana? Apa tantangan lu tersendiri buat jadi produser? Tantangannya pertama tuh ini sih, menjaga timku tuh biar tetap kompak, gak ada perselisihan sama mood. Mood. Karena kan setiap manusia tuh punya mood ya. Jadi kalau misalkan dari aku sendiri belum selesai sama diriku, sama aku nggak bisa ngatur emosiku, terus nggak bisa menjaga egoku, nanti ya kacau gitu loh timnya. Gitu. Makanya pas kemarin itu kan pas awal-awal itu tuh kita belum deket banget nih sesama kru. Kan itu ada 13 kru. Nah itu tuh kita belum deket, jadi kayak sering ada cekcok lah gitu. Kayak kesalahpahaman satu sama lain. Terus kita adain tuh evaluasi gitu, saling ngoreksi satu sama lain. Habis itu ternyata belum begitu berpengaruh untuk semuanya. Jadi masih kayak ada masih pada egonya masing-masing gitu. Masih ada egonya masing-masing. Terus tibalah di masa 2 hari sebelum produksi itu, setelah justru 2 hari sebelum produksinya udah mulai klop. Itu belum. Belum klop. Masih pada gerundel satu sama lain. Nah, itu tuh kita kan bersih-bersih setting lokasi. Nah, habis itu pas kita udah selesai setting lokasi, kita ke Warmindo gitu untuk ngumpul, yang ngomongin itu tadi, unek-unek itu tadi. Terus terang kalau misalkan selama ini A sama B tuh punya masalah gini, terus diungkapin aja. Terus gimana sih sebaiknya biar kamu tuh, harusnya aku tuh bersikapnya seperti apa gitu, biar nggak menimbulkan, biar sama-sama enak gitu kan. Biar sama-sama enak gitu. Alhasil abis itu udah kita maaf-maafan, terus kita rangkulan Teras Budaya Seninya Anak Muda kayak gitu. Itu slogannya ya? Ya, abis itu udah plong satu sama lain, lanjut mempersiapkan ke lokasinya lagi, dan pas produksi alhamdulillah berjalan lancar tanpa ada unek-unek satu sama lain. Hostnya ke siapa kemarin? Kayaknya di antara kelompok-kelompok yang lain host lu yang paling oke katanya. Iya oke, tapi Siapa? Ini. Oh, gua. Biasa, kita brandingkan dulu ya. Ini sebagai Bapak brandingin Noto. gua lah biar punya job gitu. Jangan cuma di sini-sini aja. Gua kan juga pengen belajar kayak lu. Kayak lu memang orangnya bisa belajar gitu. Selain lu
memang passion lu di public speaking, ternyata lu membuktikan bahwa jadi produser pun lu bisa gitu, dan bisa menyatukan orang-orangan yang mungkin visinya beda, egonya beda gitu, bisa jadi satu gitu. Sampai kemarin alhamdulillah produksinya kan lancar gitu. Iya, alhamdulillah. Walaupun agak capek ya, take 2 kali panas-panas. Itu kemauan dari dosennya ya? Oh iya, kemauan dari dosen. Bilang nanti ke Maaf dosennya. Bu, udah pernah dimarahin soalnya gue. Itu pokoknya ya, ini ya, siapapun yang butuh MC terus jadi host Dipromosiin. atau butuh Dipromosiin. talent ya, ini sangat berkompeten untuk mendukung acara Anda. Ya, Segera daftarkan. yang ngomong produsernya sendiri guys. Mantap, pokoknya top markotop sih. Oke, tapi dengan kemarin lu variety show nih, lu belajar sesuatu yang baru lagi nggak? Belajar dong. Apa tuh? Apa yang lu dapetin, maksudnya insight baru apa yang lu dapetin setelah mungkin ketemu orang-orangan yang egonya beda ataupun gimana? Karena kan mau nggak mau di kampus kita ini memang menuntut kita buat kerja sama tim gitu kan, yang mana itu bakal kepake banget nantinya di industri gitu. Betul. Jadi dari variety show kemarin aku mendapatkan beberapa hal yang bisa tak pelajari. Itu kayak kalau misalkan ada masalah, itu tuh lebih baik diungkapkan gitu loh. Jadi lebih baik di sebelum produksi itu kita sama-sama sakit, sama-sama ngerasain pahitnya dulu ibaratnya gitu. Jadi kita keluarkan semua unek-unek itu, terus kita cari solusinya, biarkan nanti pas produksi plong gitu. Kan ada juga Kak yang evaluasi setelah produksi. Kalau menurut aku itu kayak kurang worth it aja sih. Kurang efektif. Kurang efektif. Karena kan produksinya kan udah berjalan ya. Udah berjalan lama gitu. Maupun diungkapkan kalau misalkan unek-unek pun kayak udah nggak. Abis itu nggak bareng lagi gitu kan. Maksudnya kan tujuannya evaluasi itu biar pas produksinya udah klop gitu. Betul. Nah itu yang makanya yang variety show kemarin di tempatku nggak ada evaluasi. Jadi ya cuma tinggal kayak bahas pendanaan kalau habis produksi. Yang aku tekankan evaluasinya itu sebelum produksi gitu. Jadi harus benar-benar semuanya hatinya tuh legowo gitu ibaratnya. Apa-apa memang harus dikomunikasikan dengan baik Nah, gitu kan. betul. Entah itu ada masalah apa, ada mungkin kendala apa, memang harus dikomunikasikan. Apalagi yang frameworknya adalah kerjasama tim. Betul, ya itu kuncinya satu itu tadi, komunikasi. Komunikasi. Makanya kuliah di AKRB. Kan AKRB, Akademi Komunikasi Radia Binatama. Itu cocok banget. Siap. Emang boleh se-hard selling itu ya? Nggak apa-apa. Memang dia ini adalah sosok yang bener-bener menjunjung tinggi nama kampusnya ya. Nggak kayak, mungkin banyak dari teman-teman kita yang selalu ngeluh akan kampus kita begini, kampus kita begini. Betul Lo adalah banget. salah satu orang yang mungkin benar-benar mensyukuri, benar-benar menerima, bahkan lu sangat cinta dengan kampus lu sendiri gitu sampai Ya, segitunya. harus dong Kak. Harus. Karena mikirnya gini aja, logikanya kita kan di AKRB ini tuh kayak udah dibantu gitu ya. Apalagi untuk anak-anak yang beasiswa, itu Yeah. kan kayak udah diberikan jalan gitu sama AKRB, kayak alat juga ada, terus dosen juga ada gitu loh. Terus pokoknya tuh udah diberikan fasilitas gitu. Kenapa masih ngeluh gitu loh? Itu kan tergantung dirimu sendiri, kamu mau ngerubah dirimu apa enggak gitu loh. Kan ada juga kan Kak, Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah. Dirinya sendiri. Nah itu. Apa itu? Surat Al-Maidah ayat? Aku lupa, pokoknya itu. Nah itu. Ngomong sama santri begini nih guys. Oh iya, lu itu santri dulu ya? Iya. Santri. Tapi cuma SMA. Oh cuma SMA. Itu pun yang modern. Oh yang modern. Tapi fokusnya di mana? Ngafal. Ngafalin. Oh, iya, ngafalin. Makanya lu dengan hafalan itu bisa lu adaptasi ke dalam cara lu berbicara gitu, cara lu berkomunikasi gitu. Iya. Kan ada juga itu lancar enggaknya kita ngomong itu kan tergantung lancar enggaknya kita baca Quran sama pas sholat, bacaan iya. sholat itu. Jadi kalau misalkan kita terburu-buru pas sholat itu kan belibet gitu lah hasilnya. Tuh. Jadi memang kehusuan ibadah juga mempengaruhi lu yang sekarang gitu. Pengaruh sih Kak. Pengaruh banget. Pengaruh banget. Kayak misalkan kalau nggak sholat gitu ya, itu tuh pasti ada aja masalah gitu. Makanya itu ya, jangan lupa sholat ya. Jangan lupa sholat gitu. Tapi dengan lu rajin ibadah, lu mau belajar segala macem gitu kan, berarti kan itu membuktikan bahwa lu mampu ada di titik yang sekarang gitu kan. Lu mampu bahwa lu bisa membuktikan lu bisa segala macem, multi talenta gitu. Amin.
apa lu bisa memberikan apa ya, maksudnya bagaimana cara lu membangun itu semua gitu loh, biar orang-orang lain juga tahu bahwa menjadi referensi buat orang lain bahwa cara memperbaiki diri itu seperti ini loh, cara kita meningkatkan potensi diri itu seperti ini loh gitu. Itu yang pertama tuh dari niat diri kita sendiri tuh, mau berubah apa enggak gitu. Terus juga punya tujuannya tuh aku berubah tuh untuk apa sih gitu sebenarnya. Yang ketiga, lingkungan. Itu kan pengaruh banget ya. Kalau aku dulu kan ya pokoknya kalau di lingkungan itu tuh misalkan ada satu orang aja yang punya crab mentality, itu kayak nggak seneng lihat orang sukses gitu. Iya. Maunya semua orang rata, nggak enak semua juga nggak enak semua gitu. Iya betul. Jadi lingkungan tuh kita harus benar-benar harus pintar-pintar milih, memfilter lingkungan yang pokoknya positif, yang mendukung kita untuk maju gitu. Lingkungan yang emang benar-benar di situ tuh orangnya tuh pengen maju gitu loh Kak, pengen berkembang. Jadi bukan cuma dirinya aja sendiri yang maju, tapi juga lingkungannya juga harus maju gitu. Betul, sama itu kesempatan. Jadi jangan berpikir diri kamu ini bisa atau enggak, ambil aja dulu. Kayak misalkan nih datang kesempatan, Nat nanti kamu jadi MC ya gitu, terus kamu mikir-mikir, aduh aku bisa nggak ya gitu. Langsung aja ambil, karena kan kesempatan nggak datang dua kali ya. Kesempatan itu datang kepada orang yang mau dan berusaha. siap. Betul, yang mau berusaha dan siap. Ya udah, kita terima aja dulu. Habis itu masalah kita siap atau enggaknya kan itu kita bisa mempersiapkan toh. Habis itu kita bisa mengusahakan, kita bisa mempelajari gitu supaya lancar gitu. Itulah memang lingkungan sangat berpengaruh gitu. Pengaruh memang banget. Kebanyakan orang tuh mungkin semua orang nggak pengen kita terpuruk atau apa gitu, nggak pengen kita gagal atau apa, tapi kebanyakan orang tuh nggak pengen kita lebih dari mereka gitu. Apalagi kita duduk di tempat yang sama, berasal dari tempat yang sama, makan makanan yang sama gitu. Kadang ada orang-orang yang memang nasib lu sama ayah gue gitu, harus sama karena berasal dari tempat yang sama gitu. Iya, betul. Itulah lingkungan yang tadi apa, crab mentality. Punya mental kepiting gitulah intinya gitu. Nggak mau orang lebih dari dia gitu kan. Gitu. Betul. Tapi plot twistnya dulu tuh pas awal semester aku tuh malah sering minder, sering nangis gitu, kayak ih aku di sini kayak ngelihat teman-teman sama kakak tingkat tuh kayak udah punya pencapaian gitu loh. Terus aku sedangkan di sini, aduh aku lomba aja kalah, terus ngomong aja nggak lancar, pokoknya kayak gitu dulu. Terus aku mulai bangkit lagi yaitu setelah join UKM Pelangi Jogja sama Radio Aksara. Pelangi Jogja ini apa, biar orang-orang pada tahu UKM Pelangi Jogja ini apa? UKM Pelangi Jogja itu sebenarnya adalah UKM televisi yang ada di AKRB gitu. Tapi UKM ini tersalur ke TV gitu loh. Jadi live tayangnya ke televisi gitu guys. Jadi kan ada outputnya gitu ya. Setelah outputnya. produksi nggak cuma disimpan di drive aja nih, tapi ada outputnya ke televisi. Betul gitu. banget. Kan ada juga beberapa kampus yang ya itu kayak TV kampus gitu loh. Tapi kalau kita tuh langsung ke TV Jogja. RBTV, TV lokal Jogja. Betul gitu. banget. Nah itu namanya Pelangi Jogja. Memang mewadahi orang-orangan yang pengen belajar di dunia pertelevisian gitu. Bagaimana sebuah produksi program feature, program berita segala macam gitu kan. Betul. Terus kan di Pelangi Jogja itu kita juga diajarin untuk manajemen tim juga gitu. Kayak kan di Pelangi Jogja itu ada program director, terus ada juga unit manager, ada presenternya, ada kreatifnya. Kreatif itu yang bikin naskah. Tuh, terus ada juga editor dan kameramen. Nah, itu cocok banget buat teman-teman yang pengen belajar tentang dunia televisi, yang pengen produksi gitulah, simulasi produksi, tapi ya tayang gitu di TV gitu, dan jadi nggak sia-sia. Nggak cuma itu aja, karena job desk-nya juga di rolling ya, jadi semuanya bisa belajar gitu, nggak cuma bisa fokus di penulis naskah aja, tapi bila mana mau mencoba di kameramen, editor bisa ya? Bisa banget. Terus juga itu ada Radio Aksara itu Radio juga. Aksara apa itu? Nah itu Radio Aksara itu kayak podcast juga sih Kak. Nah itu lebih ke kalau teman-teman yang pengen mengembangkan public speaking tapi masih agak malu untuk di depan layar, kan ada juga nih Kak.
dia tuh pintar banget ngomong tapi malu di depan layar. Nah itu solusinya join Radio Aksara. Tapi kalau mau masuk ke Radio Aksara, masuk dulu ke AKRB. AKRB, oke. Tuh. Tapi memang lu punya tips nggak buat orang-orangan di luar sana, apalagi fresh graduate nih yang mungkin belum punya tujuan atau apa gitu, tips untuk menggapai mimpi mereka gitu? Tips untuk menggapai mimpi mereka. Masalah kampus itu tuh nggak penting bukan nggak penting Bukan banget. nggak penting banget, tapi apapun kampusnya gitu. Nah apapun kampusnya dicoba aja gitu. Jangan melihat kampus besar dan kecil. Jangan melihat besar kecilnya kampus, tapi lihat dulu ke diri sendiri gini. Tujuannya yang pertama, kamu tuh mau jadi apa sih gitu. Masa depannya tuh aku pengen jadi apa gitu. Terus yang kedua passionmu tuh kamu cocoknya di apa? Kayak aku tadi kan passionku emang di berbicara, makanya aku masuk ke AKRB. Ya itu tadi. Terus selalu mencoba. Jadi walaupun kita putus di PTN gitu, kita coba aja daftar-daftar yang swasta gitu, yang emang sesuai dengan minat dan bakat kita gitu. Itu ya. Jadi memang lebih fokus ke diri sendiri gitu. Jangan melihat kampus dari mungkin fisiknya atau apanya atau kepopulerannya gitu. Tapi tetap fokus pada potensi diri sendiri. Betul gitu. sekali, betul. Itulah teman-teman. Jadi apa-apa memang harus dikomunikasikan gitu, dan tergantung pada diri kita masing-masing gitu. Bagaimana kita membawa kita kemana? Kita mau membawa kita ke masa depan ataupun di sini-sini aja gitu. Tergantung kita mau belajar atau enggaknya gitu. Intinya balik lagi ke diri sendiri dan komunikasi. Makanya kita perlu belajar komunikasi di AKRB. Join AKRB. Itu dia cerita inspiratif dari seorang Ais. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Semoga kita mendapat insight baru dari program ini kan. Semoga ini bisa menginspirasi kalian, semoga bisa menjadi motivasi kalian, dorongan kalian untuk terus meningkatkan potensi diri, untuk terus menjadi kreatif dan untuk menggapai mimpi kalian. Terima kasih semua yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan jangan lupa subscribe AKRB. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.